Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah siswa-siswi SMA Negeri 1 Japang Kulon yang Ibu banggakan, materi kali ini tentang etika bergaul hidup bermasyarakat. Adapun tujuannya agar siswa dapat memahami arti pentingnya etika bergaul dan menjunjung tinggi nilai norma yang diyakini oleh masyarakat, serta mampu bergaul dengan menyesuaikan diri sesuai etika yang ada di dalam masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, etika sangatlah penting peranannya, karena dengan adanya etika, maka dapat mengatur bagaimana manusia dapat bergaul atau bersosialisasi dengan sesamanya. Yang mendasari tumbuh kembangnya etika dalam kehidupan kita adalah agar perbuatan yang tengah kita jalankan sesuai dengan adat atau kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Etika memegang peranan penting dalam membangun sikap manusia saat bergaul di masyarakat serta dalam harmonisasi pergaulan di masyarakat, khususnya masyarakat multikultur seperti di Indonesia. Pengertiannya, etiket adalah aturan sopan santun dalam pergaulan. Mengabaikan sopan santun sering menimbulkan perselisihan atau kesalahpahaman. Etiket merupakan sarana atau alat untuk kelancaran dalam pergaulan dan juga membantu dalam mencapai cita-cita kita. Perbedaan etiket dan etika. Etiket berarti tata cara pergaulan yang baik antara sesama manusia, berasal dari bahasa Prancis etiquette. Sementara etika berarti falsafah moral dan merupakan pedoman cara hidup yang benar. Dasar-dasar etiket: 1. Sopan dan ramah kepada siapa saja. 2. Memberi perhatian kepada orang lain supaya ingin membantu. Kemudian 3. Memiliki rasa toleransi, dapat menguasai diri, mengendalikan emosi dalam situasi. Kemudian manfaat etiket dalam kehidupan manusia: membuat seseorang disegani, dihormati, disenangi orang lain, mendapat kemudahan dalam hubungan baik dengan orang, memberi keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi, dapat memelihara suasana yang baik di lingkungan keluarga, tempat kerja, dan antar teman. Tata cara berkenalan: memperkenalkan orang dengan mengucapkan nama dengan jelas, memberikan sedikit informasi tentang orang yang dikenal, personal contact, cara berjabat tangan sekitar 3 atau 4 detik, melihat mata yang angkutan, senyum, tubuh sedikit agak ke depan. Tata cara berkenalan: berdiri dari tempat duduk. Wanita tidak harus berdiri waktu berkenalan, kecuali bila menghadapi orang-orang yang pantas dihormati. Tuan dan nyonya rumah selalu berdiri untuk menyambut tamunya. Apabila tamu akan pulang, tuan dan nyonya rumah harus berdiri dan mengantar tamu sampai di pintu. Khusus untuk pria, harus berdiri dari tempat duduk bila berjabat tangan dengan pria atau dan wanita. Bila seorang wanita masuk dalam ruangan, bila seorang wanita mendekati saat ia duduk, bila seorang wanita yang duduk di sampingnya berdiri dan akan meninggalkan tempat. Kemudian etika dalam penampilan: 1. Sikap duduk, cara berjalan, ekspresi wajah, cara berjabat tangan, kontak mata, gerak tangan, senyum. Etika dalam penampilan: sikap duduk, cara berjalan, ekspresi wajah, cara berjabat tangan, kontak mata, gerak tangan, dan senyum. Kemudian etiket dalam percakapan: hal yang diperlukan untuk dapat berbicara secara efektif, rasa percaya diri yang kuat, keluasan dalam pergaulan, mempunyai persepsi yang tepat terhadap keadaan lingkungan dan individu yang terlibat dalam interaksi tersebut, dapat menguasai situasi, mengetahui hasil yang diharapkan dari interaksi. Hal-hal yang dihindari dalam percakapan: memotong pembicaraan orang lain, memonopoli pembicaraan atau percakapan, membual tentang diri sendiri, membicarakan hal-hal yang menimbulkan pertentangan, pembicaraan tentang penyakit, kematian, dan lain-lain, menanyakan harga barang-barang orang lain, menanyakan masalah yang sifatnya pribadi, kemudian gosip atau berita yang belum tentu kebenarannya.
Orang yang menghayati tata krama yang baik, satu, memiliki rasa percaya diri pada waktu menghadapi masyarakat dari tingkat manapun. Segala tingkah laku dan ucapan mencerminkan perhatian kepada orang lain. Sopan, ramah, selalu menunjukkan sikap yang menyenangkan kepada orang lain. Dapat menguasai diri, selalu berusaha untuk menyinggung perasaan orang lain, selalu berusaha tidak menyinggung perasaan orang lain atau menyakiti atau mengganggu pikiran orang lain. Usahakan tidak membuat kecewa, gusar, apalagi membuat marah orang lain, walaupun diri sendiri baru atau sedang dalam keadaan sedih, kesal, lelah, atau jenuh. Demikianlah materi mengenai tentang etika dalam pergaulan.